Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Macorotin Network. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai paket flow diagram versi 6 pada Mikrotik Router OS ya teman-teman. Nah, tampilannya untuk paket flow diagram itu seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita jangan berpusing-pusing dulu. Kita coba lihat topologinya dulu. Nah, topologinya itu sangat sederhana teman-teman. Kita akan set IP 188.2 ini di laptop kita dan IP router yaitu 188.1. Nah, kemudian kita akan lakukan ping terlebih dahulu ke IP router 188.1. Nah, dari sini kita mulai teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika laptop kita melakukan ping terhadap router? Oke, kita coba dulu buka untuk data flow diagramnya. Nah, untuk flow diagramnya ping, dia seperti ini teman-teman. Perhatikan di tanda lengkung warna merah. Inilah proses ping terhadap router dari laptop kita. Oke. Nah, sebelum kita memasuki prosesnya, kita pelajari dulu bagi-bagiannya. Satu-satu per bagian. Kita mulai dari sebelah kiri sini dulu. Warna hijau physical in interface ini yaitu interface fisik kita teman-teman. Jadi kalau di Winbox dia ada di Ether 5 ini teman-teman. Ini in interface-nya. Karena saya terkoneksi ke router itu melalui Ether 5. Oke. Nah, setelah itu di sini ada warna pink juga, physical out interface. Ini juga interface fisik juga teman-teman, Ether 5 juga. Jadi prosesnya sebenarnya dalam satu interface fisik itu akan terjadi proses masuk dan proses keluar. Jadi hijau sama pink ini ada di satu interface, yaitu di interface 5. Oke, setelah itu kita perhatikan kotak ini teman-teman. Kotak ABCD, EFG, HG, IJKL ini. Nah, di sini informasi awalnya kita ada bridging decision. Jadi tipe jaringan kita itu apa? Apakah bridging atau layer 2 atau apakah MPLS? Apakah routing? Jadi apakah jaringan yang kita gunakan sekarang itu tipenya bridging layer 2 ataupun di atasnya layer 2 MPLS 2,5 ataupun routing di layar 3. Oke, setelah itu kita masuk ke input, forward sama output ya. Input, forward sama output. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya sebelumnya, input, forward, output ini ada di firewall ya teman-teman. Jadi di sini di IP firewall. Nah, firewall filter rule ataupun di mangle ataupun di row. Nah, karena kita kemarin udah belajar filter rule, nah kita akan coba lihat chainnya. Nah, di sini ada chain forward, input sama output ya. Kalau yang di atasnya ini chain dari hasil video kita mengenai chain filter rule tetapi dengan actionnya jam ya. Jadi defaultnya itu hanya ini teman-teman, forward, input sama output. Oke, posisinya di Winbox-nya itu ada input, forward, output. Ini merupakan chainnya dari firewall. Nah, setelah itu kita akan lari ke sini teman-teman, in interface bridge port. Nah, bridge port ini posisinya kalau kita lihat di Winbox di mana? Kita ada di sini teman-teman, bridge port. Nah, posisinya di sini. Oke. Kemudian kita lari ke yang terakhir, kita di interface HTB ini. Interface HTB ini posisinya kalau kita lihat di Winbox di mana? Dia ada di queue.
Makanya HTTP itu fungsinya untuk biasanya menampung data-data yang dihasil paket-paket yang dihasilkan dari Hiu ini. Ini akan kita pelajari bareng-bareng ketika kita memasukin video mengenai Hiu ya. Oke, kita balik lagi di proses ping tadi teman-teman. Nah, di saat proses ping terhadap router ini tanpa parameter apapun ya teman-teman. Jadi tanpa parameter firewall apapun. Makanya sesuai dengan diagram flow-nya seperti ini. Ya, hanya melewati aja karena kita tidak mencantumkan parameter apapun di dalam firewall. Nah, sekarang biar lebih jelas kita coba tambahkan satu firewall filter rule dengan chainnya input, protokolnya ICMP. Sekarang interface-nya di Ether 5. Oke, actionnya kita accept aja dulu. Oke, nah setelah itu coba kita close dulu. Setelah itu kita coba ping lagi. Nah, hasil ping ini sekarang kita ditujukan langsung ke IP router 188 dengan chainnya input. Kalau teman-teman masih ingat bahwa chain input itu fungsinya untuk menangani paket yang langsung ditujukan ke router. Oke, berarti kalau kita lihat dari data flow diagramnya, dia seperti ini jalannya. Paket ping masuk ke interface Ether 5, kemudian masuk ke sini teman-teman, masuk decision di sini. Decision di sini akan ditanya, interface atau Ether 5 itu merupakan anggota dari bridgeport bukan? Maksudnya bridgeport tadi di sini. Ether 5 kan tidak ada di anggotanya bridgeport sini. Berarti artinya bacanya oh berarti bukan, no. Lanjut ke decision berikutnya. Apakah traffic ini merupakan traffic MPLS? Bukan. Kalau bukan, no, berarti kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini baru ada decision berikutnya, yaitu IPv4 atau IPv6 traffic. Oh ya, oke, kita sekarang kan pakai IPv4 ya trafficnya. Berarti yes, masuk ke sini. Nah, setelah di sini akan dicek apakah dia menggunakan chain input atau forward ataupun output. Karena kita di sini tadi melakukan filternya penambahannya menggunakan chain input, maka paket akan dilanjutkan ke decapsulate sini. Nah, untuk decapsulate ini pembahasannya mungkin di VLAN tagging teman-teman ya. Nah, untuk paket ping karena dia bukan decapsulate, otomatis dia udah masuk ke localin atau router proses. Nah, di router proses inilah baru dilakukan pemrosesan traffic tadi. Setelah itu keluar di sini sudah merupakan hasil dari proses router tadi. Kemudian di sini decisionnya sama juga, IPv4 atau bukan. Ya, berarti masuk ke chain output. Kemudian masuk lagi ke MPLS. Kalau bukan traffic MPLS, berarti no, langsung ke sini. Di sini tanya lagi anggotanya dari bridgeport bukan. Karena bukan, lanjut lagi ke sini. Baru ke encapsulate. Karena bukan encapsulate, maka dia masuk ke interface HTTP ini, lanjut ke out interface. Hasilnya yaitu replay. Jadi di sini ada paket request, keluarnya replaynya di sini. Bisa ke out interface nih teman-teman. Oke. Nah, agar lebih jelas lagi, sekarang kita memakai actionnya, yaitu actionnya drop. Nah, setelah actionnya drop, kita lihat lagi nih hasil pingnya. Hasil pingnya, oh bukan, salah ya teman.
Ini in interface, terima SMP, actionnya drop. Di sini ada, ini saya disable aja atau kita hapus saja dulu. Ini saya lagi pakai wifi ya. Nah, oke, sekarang hasilnya timeout. Nah, hasil timeout itu prosesnya di mana? Kita lanjut lagi di sini, teman-teman. Begitu tadi paketnya masuk chainnya chain input, diproses bukan decapsulate, dia masuk ke sini. Nah, di sini karena chainnya actionnya drop, maka yang keluar ini merupakan sudah paket timeout, teman-teman. Sampai ke sini keluar dari chain output, masuk lagi ke MS karena bukan, lanjut ke sini out interface bukan juga, anggotanya breakspot, masuk encapsulate bukan juga, masuk ke interface B. Nah, keluarnya yaitu timeout. Nah, proses timeout tuh kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang coba kita ubah chainnya ke chain forward. Nah, kita apply. Nah, di sini kenapa jadi replay? Padahal di sini actionnya drop. Sedangkan di sini chainnya forward, actionnya drop, tapi hasil pingnya dia replay. Nah, kita lihat lagi di data flow diagramnya, teman-teman. Posisi chain forward tuh kan di sini ya. Kalau input tadi masuk ke local process, makanya begitu ada action drop, dia keluarnya timeout sampai ke outputnya. Nah, kalau posisi forward kan di sini, dia nggak melalui local proses. Yang perlu teman-teman ingat yaitu chain forward kan fungsinya hanya melewati router ya, teman-teman. Jadi dari router terdeteksi bahwa paket yang dikirim itu menggunakan chain forward, otomatis sama router dia tidak diproses di dalamnya sini karena bukan ditujukan langsung ke interface-nya router. Dia hanya melewati aja forward. Makanya hasilnya langsung replay tanpa action, walaupun actionnya drop. Jadi actionnya nggak ikut ke proses. Jadi lewat aja gitu. Nah, kalau kita gambarkan kayak gini aja, teman-teman. Dari laptop ke router langsung keluar lagi replay. Oke. Nah, sekarang kalau kita ganti ke output, kita apply. Nah, di sini ada keterangan tidak bisa merubah incoming interface-nya karena tidak sesuai dengan tipe in outputnya ini dan post routing chain. Nah, post routing chain ini kalau di filter rule kan tidak ada. Berarti kita lihat di bagiannya sini dulu, data flow diagram tadi. Alasannya kenapa kalau kita pakai output ini kita tidak bisa menggunakan in interface. Muncul error yang tadi. Kalau kita lihat bagan, begitu paket masuk ke sini, kita kan pakainya tadi chain output ya. Kenapa tidak bisa memakai parameter tambahnya itu in interface Ether 5? Karena out interface ini paket sudah melalui router proses ini. Kan tidak mungkin nih sudah paket keluar tapi parameternya masuk. Sudah nggak nyambung ya. Jadi kalau mau pakai chain output itu pasangannya yaitu in interface, out interface bukan interface. Karena dia udah paket keluar out, berarti kita parameternya juga out juga. Jadi kalau kita pakai chainnya output, berarti kita pakai out interface Ether 5. Nah, kita coba di sini. Nah, sekarang kita akan pakai chain output, tetapi karena kalau pakai ini interface Ether 5 nggak bisa, berarti alasannya seperti tadi sesuai diagram flow-nya. Kita harus pakai out interface Ether 5.
kita apply, dan hasilnya timeout juga teman-teman. Actionnya drop. Kenapa di sini masih ini kita belum merubah jadi output ya teman-teman. Nah sekarang time off. Oke. Nah kita ulangi sebentar aja ya. Kita ulangi sekali lagi. Begitu paket ping ini masuk melalui beberapa decision ini masuk ke chain input. Chain input itu router mengetahui bahwa chain input itu ditujukan, paket langsung ditujukan terhadap router. Makanya dia masuk ke router proses ini. Keluar local out, keluar dari output sampai replay ke physical out interface terima juga. Tapi paket sudah dalam bentuk replay atau paket keluar. Nah, sedangkan forward dia tidak memasuki router karena fungsinya chain forward itu hanya melalui router, tidak ditujukan langsung ke router, makanya tidak masuk di router proses ini. Makanya hanya melewati aja, masuk ke MPLS traffic ini, decision berikutnya, dan di sini ada proses interface HTTP baru keluar. Makanya kalau kita memakai chainnya forward, meskipun actionnya drop, dia hasilnya tetap replay teman-teman. Nah, kalau kita pakai chain output, kita tidak bisa menggunakan parameternya in interface karena posisinya output ini udah paket keluar, tidak bisa dijadikan parameter berikutnya yaitu interface. Jadi harus pakai out interface. Oke, begitu input ini kita lakukan drop, hasilnya juga timeout. Begitupun juga meskipun kita menggunakan chainnya output, kalau actionnya drop juga hasilnya timeout. Jadi di sini diproses sudah replay keluar, cuman di sini kita drop sudah teman-teman. Makanya hasilnya masih timeout. Nah, sekarang kita coba parameternya out interface, cuman X-nya forward. Kalau pertama tadi kan chain forward in interface ya. Sekarang kalau kita coba pakai yang forward tapi memakai out interface. Kita apply, kita oke. Nah hasilnya sama aja juga teman-teman. Jadi kalau kita lihat forward ini tidak pengaruh terhadap action, dan parameter berikutnya in interface nya dia bisa pakai in interface nya, bisa juga memakai out interface. Jadi posisinya di tengah-tengah sini. Kalau forward bisa pakai parameternya in, bisa pakai parameternya out. Tapi kalau untuk chain input dia harus memakai parameternya in. Kalau output dia harus memakai parameternya out. Gimana teman-teman? Kalau masih bingung bisa diulangin lagi. Nah mungkin teman-teman bagi teman-teman yang baru mau belajar mikrotik, sebenarnya ini sangat diperlukan sangat ya. Ini sangat bermanfaat atau sangat kita perlukan di saat kita mau belajar mengenai firewall teman-teman. Kalau di firewall kan di sini chainnya cuman ada 3 ya, input, forward, sama output. Nah begitu kita berikutnya akan masuk mangle, di sini chainnya mangle itu udah bertambah teman-teman. Forward, input, output, post routing, dan pre-routing. Nah ini pre-routing dan post routing ini posisinya kalau di diagram flow-nya itu di mana? Posisinya tuh di sini teman-teman. Jadi setiap proses ini baik bridging, MPLS atau routing, ini ada sub prosesnya lagi. Jadi sub prosesnya tuh kita bisa lihat di bawah sini teman. Nah di sini ada sub prosesnya routing ataupun bridging. Nah routing itu sebenarnya selain sebelum masuk ke input, ke chain input tadi, dia masuk dulu ke pre-routing sini teman-teman. Makanya di mangle itu chainnya ada chain pre-routing. Nah kalau digambarkan globalnya tidak kelihatan, hanya input aja. Makanya di sini ada huruf I. Setelah IP4 ini masuk, sebenarnya tidak langsung ke input sini. Dia I
koneksinya ke sini teman-teman, routing. Jadi paket yang masuk itu pertama kali ke pre-routing. Kalau di filter rule makanya tidak ada. Kalau di Mangle dia ada pre-routing. Jadi ntar kalau kita belajar Mangle, kita sudah tahu posisinya pre-routing di mana, post routing di mana, akan memudahkan kita melakukan MAC connection ataupun MAC paket dari sisi mana. Kita bisa melakukan pre-routing dari mana, post routing dari mana. Nah, itu ntar akan kita pelajari bersama-sama pada video kita mengenai Mangle. Bagi teman-teman yang masih bingung, bisa dicoba lagi mulai awal. Nah, manfaatnya kalau kita mengetahui paket flow diagram ini, kita bisa melakukan actionnya apapun. Misalkan dari kita mau ngedrop paket yang menuju ke router, kita bisa juga dropnya di dengan chain input. Begitupun juga kita bisa melakukan dropnya di output. Jangan sampai karena kita tidak memahami paket flow diagram ini, kita melakukan drop cuman menggunakan actionnya udah benar drop, cuman chainnya kita tidak tepat menggunakan forward, ya jadinya filenya ya replay. Jadi fungsinya memahami paket flow diagram itu teman-teman, kita bisa stop paket atau dropping paket itu dari interface mana ataupun menggunakan chain apa. Dengan chain input kita bisa drop karena masuk dari sini sudah kita drop, walaupun dari sini kita accept, cuman di outputnya kita drop ya sama hasilnya, timeout juga. Nah begitu kalau kita pakai actionnya drop tetapi chainnya menggunakan forward, ya akhirnya paketnya lolos, tidak dapat, walaupun dapat action drop ya tetap lolos. Ini contoh biar agar mudah dipahami teman-teman. Makanya kita hanya menggunakan ping, bukan paket ke internet ataupun paket yang ditujukan ke router ataupun dengan pot-pot yang lain. Ini sebagai dasar kita, pijakan kita belajar bareng-bareng ke depannya mengenai firewall. Sebenarnya yang perlu dipahami juga di sini teman-teman, router kita itu menjalankan tipe jaringannya apa. Kita set ke bridging atau layer 2 ataupun routing, karena di sini mempengaruhi routing decisionnya ini teman-teman, ataupun bridging decisionnya. Dari decision ini kalau kita menjalankan bridging berarti dari sini ya masuknya ke sini. Oke, karena subprosesnya bridging, MPLS sama routing decisionnya ada lagi. Nah kita ntar akan belajar pelan-pelan ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan update di video pada channel ini. Jika ada kritik dan saran silahkan teman-teman tulis di komentar.